Assalamualaikum, nama saya Liza Tini Zulfa, biasa dipanggil dengan Liza. Saya adalah leader Google Educator Group atau GEG wilayah Pasuruan. GEG adalah komunitas para pendidik untuk saling belajar, berbagi, menginspirasi, atau berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Siapapun dapat bergabung di komunitas ini. Anda yang merupakan kepala sekolah, admin sekolah, mahasiswa, siswa, atau pendidik, atau siapapun yang tertarik untuk menggunakan Google di dalam pembelajaran, dapat mengikuti kegiatan-kegiatan kami melalui GEG Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan bergabung. Hai semua, nama saya Irmanul Fatimah. Saya adalah Google Educator Group Leader di Depok. Saya bersama rekan-rekan saya yang lain dari GEG Depok senantiasa berbagi mengenai praktik baik pemanfaatan teknologi di pendidikan. Nah, kami punya banyak kegiatan di GEG Depok dan tidak sendirian. Saya ada Bu Bunda, kemudian ada Bu Mary, ada Pak Bayu, ada Pak Arifin, Pak Asep, dan masih banyak lagi teman-teman yang lainnya yang mendukung pergerakan ini dan banyak aktivitas baik untuk guru maupun untuk siswa. Ingin tahu kegiatan GEG Depok lainnya? Saksikan terus dan ikuti IG dari GEG Indonesia dan juga YouTube Live dari GEG Indonesia. Sampai ketemu! Hai, nama saya Pak Tobar, sering dipanggil dengan nama Pak Top. Saya adalah leader Google Educator Group wilayah Hulu Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. GEG merupakan tempat bagi kita semua untuk belajar, berbagi, dan juga berkolaborasi untuk menginspirasi bagaimana menggunakan teknologi dalam pendidikan. Bagi Bapak Ibu guru semua yang ingin ikut bergabung dan berkolaborasi, silakan join di GEG Indonesia. Saya tunggu. Halo teman-teman, saya Datur Hermawan. Saya adalah GEG Leader untuk wilayah Seruyan, Kalimantan Tengah. Saya juga memiliki hasrat besar untuk berkontribusi dalam pengembangan diri dan komunitas. Sekarang saya ingin mengajak kalian untuk bergabung bersama GEG Indonesia. Di GEG Indonesia, kita bisa belajar bersama, berbagi ide kreatif, dan menginspirasi satu sama lain. Mari kita jadi bagian dari perubahan positif dan bangun komunitas yang lebih kuat bersama GEG Indonesia. Ayo kawan-kawan, bergabunglah dengan kami, ambil peran dan jadilah bagian dari perjalanan luar biasa ini. Wujudkan mimpi besar kalian bersama GEG Indonesia. Oke, itu tadi kita sudah saksikan bumpernya ya Bapak Ibu ya. Itu perkenalan dari GEG, apa sih itu GEG?
dan siapa-siapa aja Google Educator Group di beberapa chapter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu. Untuk memulai ini saya mau pantun dulu nih, Bu Nana, Bu Ratna. Siap, lanjut. Oke. Pagi-pagi ke alun-alun Tugu. Cakep. Singgah dulu sarapan ketupat. Cakep. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat datang di panggung Google Berbagi edisi Juli 2024. Yeay. abangku. Nggak salah kan ya? Ya. Terus, Bener kok, bener. Oke. Dari Jakarta ke Brastagi, sepanjang jalan banyak pohon mahoni. Hai para peserta webinar pagi, perkenalkan saya Akbar dari GEG Kabupaten Wajo yang akan memandu sesi ini. Cakep. Oke. Wow. Oke, nah sebelum kita masuk nih Bapak Ibu, saya mau sapa-sapa dulu siapa aja nih yang udah gabung. Di sini ada dari GEG Kota Malang yang tentu saja ada Bu Nana, ada Bu Ratna yang juga sebagai narasumber. Terus ada juga dari GEG Sulawesi Selatan ada Miss Ems dan Pak Indra ya tadi ya. Oke, selamat datang. Begitu juga dengan para peserta, selamat datang di kegiatan pagi panggung Google Berbagi GEG Indonesia. Nah, sesi atau series bulan 7 ini spesial nih dihadirkan dari GEG Kota Malang. Jadi kegiatan ini udah berlangsung beberapa hari ya. Jadi ini adalah sesi terakhir atau sesi 3. Nah, sebelum lanjut izin Bapak Ibu ya untuk share screen. Oke, panggung Google Berbagi edisi 28 sampai 28 Juli 2024. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang baru bergabung di pagi ini atau mungkin masih perlu penyegaran ya. Apa sih itu pagi? Nah, pagi itu adalah akronim dari panggung Google Berbagi. Yang ini adalah webinar yang diadakan secara daring dan gratis untuk membantu para pendidik berbagi praktik baik tentang strategi pembelajaran, administrasi pendidikan, dan berbagai pemanfaatan teknologi untuk kebaikan bersama. Nah, panggung Google Berbagi ini diselenggarakan setiap bulan oleh Google for Education dan Google Educator Group dari seluruh wilayah di Indonesia. Nah, untuk sesi bulan 7 ini, seperti yang saya mention di awal tadi, ini pagi untuk bulan Juli 2024 ini, penyelenggaranya adalah GEG Kota Malang. Tentu saja narasumbernya juga dari Kota Malang ya. Nah, untuk sesi kali ini, sesi ketiga, itu nanti ada Bu Ratna Prabawati yang akan membawakan materi tentang AppSheet untuk jurnal mengajar digital, solusi praktis bagi guru modern. Nah, sebelum masuk ke materinya, izin perkenalkan dulu narasumber hebat kita. Jadi ini adalah Bu Ratna Prabawati. Di sini kalau dari CV-nya sih ya, ternyata Bu Ratna ini sama dengan saya. Sama-sama guru matematika, Bu Ratna. Beliau adalah Google Certified Trainer, kemudian Google QC Certified Super Trainer, juga guru penggerak Angkatan 9, dan tentu saja pengurus GEG Kota Malang. Terus Bu Ratna juga memiliki beberapa penghargaan. Ya. Di sini ada silver medal dan gold medal, wah luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang mungkin penasaran atau mungkin mau mendapatkan inspirasi lebih dari Bu Ratna, boleh mengikuti sosial medianya, ada YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan ada blognya juga. Di sini juga ada kontaknya, beserta email ya Bapak Ibu ya. Boleh di screenshot nanti dihubungi Bu Ratna. Seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut saya mau sapa dulu nih. Bu Ratna, halo. Halo Pak Akbar, dan selamat pagi Ibu Bapak, guru hebat seluruh Indonesia. Suara saya terdengar ya Pak Akbar? Aman Bu. Oh aman, Alhamdulillah. Oke, udah siap Bu untuk memaparkan materinya?
Insya Allah, Pak. Oke, kalau gitu nih Bapak Ibu ya, tanpa menunggu banyak waktu lagi, membuang-buang waktu, langsung saja kita persilakan ke Bu Ratna untuk membawakan materi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Akbar atas waktunya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Ibu Bapak guru hebat dari seluruh Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tadi sudah dipaparkan ya bio saya oleh Pak Akbar. Terima kasih banyak sudah spoiler. Saya akan share materi. Sudah muncul atau belum Ibu Bapak? Udah Bu. Nah, Oke, udah. sudah ya? Oke. Jadi Ibu Bapak, pada sesi terakhir ini kita akan belajar bersama tentang apa itu EPSIT, yang mana memang EPSIT ini belum pernah diperkenalkan dalam Google Workspace for Education, terutama untuk akun belajar ID ya. Jadi memang belum pernah ada, kalau saya pribadi sih belum pernah ada yang mendiseminasikan tentang EPSIT ini dalam pembelajaran. Nah, jujur nih Pak Akbar, ini saya agak nervous gitu ya, karena ini tuh pertama kalinya saya sharing tentang penggunaan EPSIT dalam dalam pembelajaran atau mungkin bisa digunakan untuk guru. Nah, jadi ini nanti kalau misalkan saya ada salah kata atau salah salah ucap, mungkin materinya kurang kurang dimengerti, bisa untuk apa, ketikkan di chat box, barangkali saya kurang kurang jelas memberikan materi untuk bisa diulangi lagi, begitu Pak Akbar. Ya, Baik, kemarin pada hari Jumat itu ya, sama Bu Rizky sudah di-spoiler. Ibu Bapak kan kalau misalkan mau hemat kertas atau apa untuk jurnalnya. Nah, ini salah satu solusi yang praktis yang bisa Ibu Bapak guru pakai dalam kehidupan sehari-hari, mau dipakai kapanpun dan dimanapun, kan kita nggak pernah ya lepas dari gadget kita. Nah, untuk mengatasi agar kita tidak terbuang waktu hanya untuk menuliskan jurnal mengajar. Nah, ini Ibu Bapak, jadi ada solusi praktis nih dari Google, kita menggunakan aplikasi yang dinamakan EPSIT. Nah, Ibu Bapak sebelumnya bisa nih ketikan apa sih yang membuat Ibu Bapak tertarik untuk ikut webinar atau bukan ya berbagi praktik gitu ya pada sesi ketiga hari ini. Silakan Ibu Bapak, saya tunggu ketikan apa yang membuat Ibu Bapak tertarik untuk mengikuti sesi 3 pada pagi hari ini. ya, ayo Bapak Ibu diketikkan di kolom chat. Sudah ada yang mengisi Pak Akbar? Udah nih, banyak nih. Ini saya baca ini ya. Iya, iya. Aplikasi yang baru bagi saya. Ingin mengetahui tentang EPSIT, sharing pengalaman mengajar. Ingin tahu bagaimana membuat EPSIT. Ya, rata-rata sih masih penasaran apa itu EPSIT. Termasuk saya sih, Bu. Oh gitu, baik-baik. Iya. Jadi ini juga EPSIT bisa jadi solusi ini ya, untuk mengurangi kertas ya. Selain untuk isu lingkungan, juga relevan untuk sekolah-sekolah kecil kayak sekolah saya nih Bu, yang masih dibatasi untuk anggaran pengadaan kertas dan lain-lainnya. Ini bisa jadi solusinya. Oke. Nah, berarti ini memang sesuatu hal yang baru ya untuk Ibu Bapak sekalian yang baru temui gitu ya. Nah, memang Ibu Bapak EPSIT ini ya sekarang ini memang pada kenyataannya
dana yang ada di sekolah itu memang sangat terbatas. Jadi kalau misalkan harus ada jurnal mengajar guru, ada jurnal harian, tenaga kependidikan, itu kalau harus dicetak, itu kan menghabiskan dana yang cukup banyak. Ditambah lagi kita sekarang ini kan, kalau misalkan harus menulis, ini versi saya pribadi ya, kalau harus menulis itu kan, memang saya akui memakan waktu yang cukup banyak sehingga, waktu yang harusnya saya bisa memikirkan hal yang lebih bermanfaat lainnya, justru terkuras hanya untuk menuliskan jurnal mengajar ini. Nah, tidak jarang pula ketika ibu bapak di kelas itu, tidak fokus pada anak-anak karena sibuk untuk menuliskan jurnal mengajar, di kertas. Nah, seperti itu. Sebelum kita masuk materi nih Pak Akbar, nah, yuk kita bermain terlebih dahulu. Nah, nanti materi yang akan saya paparkan ada 3 hal, apa itu EBSIT, ada kelebihan EBSIT apa saja, dan juga cara kerja EBSIT bagaimana. Nah, kita bermain dulu ya Pak Akbar ya. Boleh. Nah, Bapak Ibu juga boleh nih berpartisipasi ya Ya, di kolom chat. kolom chat. Nah, judul permainannya adalah Messed Up Word. Nah, susun huruf menjadi sebuah nama objek. Cara bermainnya, yang pertama, setiap peserta menebak kata dari huruf yang diacak. Nah, nanti ada peserta pertama ataupun 3 atau 5 pertama yang benar akan mendapatkan 10 poin. Nah, karena di sini tidak main poin ya, nanti silahkan kebijakan dari GEG Indonesia sendiri, nanti peserta yang paling aktif akan diberikan reward apa, saya kembalikan ke panitia. Nah, sudah siap Ibu Bapak? Ayo Bapak Ibu siapkan jari jemarinya di atas keyboard. Siapkan jari jemarinya. Nanti kata-kata acak ini akan menghilang dalam kurun waktu 10 detik. Nah, jadi Ibu Bapak hanya diberi waktu 10 detik untuk melihat huruf-huruf yang disusun secara acak menjadi 1 atau 2 kata. Baik, kita mulai kata yang pertama. Nah, silakan Ibu Bapak. Cepet banget ya. Itu ada yang jawab Bu, beberapa. Nah, yang paling pertama itu ada dari Pak Firdian Luh, buku saku katanya. Benar enggak? Buku saku? Rata-rata aja. Buku saku, rata-rata jawab buku saku semua. Kita lihat nih jawabannya yang benar. Nah, kita lihat jawaban yang benar. Suka buku, Ibu Bapak. Ya, buku tipis saku ya bedanya boleh. Ya Bapak Ibu ya, buku saku sama suka buku. Buku saku juga boleh Pak Akbar. Nah, jadi kan jawaban tidak hanya satu ya, bisa berbagai macam jenis jawaban. Tergantung kreativitas Ibu Bapak. Oke, kita menuju ke huruf yang kedua. Oke, siap-siap Bapak Ibu. Wah, nggak ada yang jawab. Wah. Gimana? Sudah ada yang mengisi? Sudah ada yang bisa menebak? Nggak ada. Ini ada Pokemon jahat tuh. Ada siapa nih Pokemon jahat? Dia jawab aljabar. Ada juga Bu Nur Latifah, buku ajar. Buku ajar. Oke, kita lihat nih yang mana nih yang tepat. Nah, ini tugasnya nih Bu Nana. Cek nih siapa nanti yang poinnya paling tinggi. Ya, ini tugasnya Pak Akbar ya, tugasnya Pak Akbar ya. Oh iya. Semangat ya. Oke. Ada yang menjawab Rabu ajar, ada yang menjawab baju baru. Nah, kita cek jawaban yang tepat. Baju baru. Nah, kalau misalkan buku ajar, huruf K-nya kan tidak ada ya Bu Bapak ya. Yeay, selamat Bu Widiati. Ada Pak, ada Bu Syari, benar. Ada Pak Akbar Marosi. Ya Pak Akbar. Oke, lanjut ke soal ketiga. Oh, bukan saya, kata Bu Widiati. Oke, soal ketiga. Kayaknya gampang deh nih.
Wah, Pak Andi cepat sekali nih jawabannya. Transformasi. Nah, disusul dengan Ibu Bapak guru yang lain. Oke, kita cek ya Ibu Bapak jawaban yang benar. Nah, betul, transformasi. Selamat Ibu Bapak. Jadi tujuan saya untuk main game terlebih dahulu ini, yuk kita fokus dulu ke materi hari ini. Singkirkan dulu pikiran-pikiran yang lainnya, karena kan kita ini mau belajar hal yang baru nih ya. Nah, ini saya mengutip dari postingan GEG Kota Malang, yaitu quotes dari Mas Menteri kita. Teknologi adalah tools, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid itu esensinya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan tadi, karena kita kadang terbebani oleh administrasi dalam pembelajaran, sehingga interaksi antara guru dengan murid ini banyak berkurangnya karena guru sibuk mengerjakan administrasi secara tertulis. Nah, di sini justru teknologi yang memberikan solusi itu agar kualitas antara guru dengan murid itu tetap terjaga dengan memberikan aplikasi yang membuat kita kerja efektif dan efisien. Nah, Pak Akbar, ini saya mengajak Ibu Bapak, yuk selfie dulu yuk. Nah, silakan Ibu Bapak dokumentasikan kegiatan kita hari ini, take foto, kemudian Ibu Bapak bisa upload foto terbaik Ibu Bapak selama mengikuti sesi ini dengan scan QR code yang sudah tampil di layar. Nanti akan masuk ke Google Foto. Ibu Bapak juga boleh nih upload di medsos. Boleh Instagram, boleh Facebook, boleh TikTok. Kemudian jangan lupa mention akun GEG Indonesia dan juga GEG Kota Malang. Sudah Ibu Bapak? Sudahkah berselfie ria? Sudahkah Belum. Oh, belum. Ya, ya. Kita tunggu, kita tunggu. Sudah? Oke. Sudah banyak nih yang tergabung di Google Fotonya. Ibu Bapak tinggal upload di Google Foto tersebut foto terbaik Ibu Bapak selama mengikuti sesi pada hari ini. Nah, ini Bu Andi Nur ini Bu Andi. Ibu apa Bapak ya nih ya? Andi Nur Hidayah. Nah, sudah upload. Ibu, Mbak. Oh, Ibu ya. Nah, Ibu Puspa Ayu Putri. Oke, saya tunggu foto terbaik dari Ibu Bapak pada sesi hari ini. Kita lanjut ya. Oke, Ibu Bapak. Jadi apa itu AppSheet? AppSheet itu merupakan platform pengembangan aplikasi tanpa kode yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi mobile, tablet, dan web dengan mudah dan cepat. Nah, kita itu kan memang
kalau sudah terbiasa dengan gadget ya, kita tuh kan maunya apa-apa selalu terfasilitasi di HP kita. Nah, maunya itu kita bikin suatu aplikasi, tetapi kita terhalang, dengan bahasa coding. Sedangkan kalau saya mempelajari bahasa coding, itu tidak bisa secara instan dalam 1 hari jadi itu saya sulit untuk memahami itu. Nah, ternyata dari Google memberikan solusi bahwa kita bisa loh, bikin aplikasi tanpa membuat bahasa coding yang cukup rumit itu tadi. Nah, berikutnya kita disambut nih dari AI. Hai, apa kabar? AI siap membantu. Jadi ada polemik, bukan polemik ya, mungkin ada sanggahan dari statement saya tadi yang mana kita tuh kalau mau bikin aplikasi pasti terhalang oleh bahasa coding, sehingga kita tidak segera membuat aplikasi, akhirnya ya ditunda, akhirnya tidak terciptalah aplikasi yang kita inginkan. Kemudian muncullah AI gitu kan. AI ini siap membantu loh. Kamu bisa membuat bahasa coding dengan kita bantu. AI ini memang membantu dalam segala hal ya, kecuali kegiatan fisik ya. Cuman kembali lagi ketika mungkin kita meminta bantuan AI untuk menemukan bahasa coding untuk aplikasi kita, cuma kan AI ini tidak bisa akurat 100%. Kita tetap harus meneliti lagi hasil dari pencarian menggunakan AI ini. Nah, ketika harus meneliti lagi, dasar kita menetapkan hasil AI ini akurat atau tidak kan kita juga harus paham bahasa coding itu sendiri. Ini misalkan nih saya guru matematika, saya meminta bantuan AI untuk mencari soal, membuatkan soal gitu. Nah, untuk mengecek apakah kunci jawaban dari AI itu benar kan kita juga harus bisa menghitung dulu ya. Baru oh iya ini betul, oh ini salah. Nah, begitu sama dengan kalau kita meminta bantuan AI dalam bahasa coding. Kita harus mengecek dulu tingkat keakuratannya, tapi kitanya harus tahu dulu, paham juga tentang bahasa coding. Kembali lagi, akhirnya kan menghambat kita untuk membuat aplikasi. Lawang kitanya aja belum paham bahasa coding, kan seperti itu. Jadi tetap EBSIT ini sangat membantu untuk para pendidik yang mungkin kesusahan memahami bahasa coding untuk membuat aplikasi. Ini beberapa keuntungan dari EBSIT. Keuntungan ini merupakan rangkuman dari artikel-artikel dari blog resmi Google. Jadi berikut saya paparkan keuntungannya. Yang pertama, jelas tanpa coding. Jadi EBSIT ini memungkinkan siapa saja untuk membuat aplikasi tanpa memerlukan pengetahuan coding. Yang kedua, cepat dan mudah. Nanti kita coba praktek. Kemudian kita praktekkan di HP. Jadi EBSIT ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat aplikasi, dalam 1 hari pun bisa segera jadi. Kemudian data driven, EBSIT ini memungkinkan pengguna memanfaatkan data yang sudah ada untuk membuat aplikasi. Jadi Bapak tidak perlu membuat data baru, database bisa kita ambil dari file-file yang sudah tersimpan di drive kita. Berikutnya yaitu mobile friendly. Nah, seperti yang kita harapkan bahwa kita ingin punya aplikasi di HP kita yang bisa kita manfaatkan atau mengoperasikannya dimanapun dan kapanpun. Kemudian fitur yang canggih. Nah, di dalam EBSIT ini ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan, tetapi karena pada hari ini kita fokus untuk membuat jurnal mengajar, jadi sekiranya nanti yang saya praktekkan itu yang kita perlukan saja. Nah, cara kerja EBSIT itu ada 7 tahap. Yang pertama kita siapkan data, kemudian setelah kita membuat database, kita sambungkan data tersebut ke EBSIT. Nah, berikutnya kita sesuaikan, kita edit-edit sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian kalau sudah selesai mengedit, kita tentukan
bagaimana kita mau menggunakan AppSheet tadi. Apakah pakai HP, ataukah pakai PC atau laptop. Nah, setelah itu kita sesuaikan tampilannya, sesuai dengan selera kita. Nah, untuk step yang keenam dan yang keenam, ini ada Boot. Boot ini untuk fitur-fitur yang levelnya lebih atas gitu ya. Karena sekarang ini kita akan membuat aplikasi yang paling sederhana saja. Tapi kalau misalkan Bapak nanti ingin mengupgrade aplikasinya, nah kita membutuhkan yang namanya Boot ini. Baru kita uji, bagikan, dan luncurkan aplikasi kepada pengguna. Oke, let's do it. Saya stop dulu. Kita coba praktek Ibu Bapak ya. Nanti kalau misalkan step-stepnya saya terlalu cepat, Ibu Bapak bisa melihat rekaman dari sesi ini di channel YouTube-nya GEG Indonesia. Jadi, tahap pertama yang Ibu Bapak lakukan, itu yang pertama kita buka Google Drive terlebih dahulu, kemudian kita buat folder baru. Nah, kita mau beri nama karena judulnya adalah jurnal mengajar, saya ketikkan jurnal mengajar. Kita buat. Nah, kemudian di dalam jurnal mengajar ini, kita pakai database menggunakan Google Spreadsheet. Nah, selanjutnya kita beri judul dulu spreadsheet kita. Mengajar. Kemudian jangan lupa sheet-nya juga kita ganti namanya. Karena yang akan terbaca di AppSheet ini adalah nama sheet yang ada di tab bawah ini. Nah, di sini kita berikan menu untuk AppSheet kita. Saya biasanya di kolom pertama itu mengetikkan ID, Bu Bapak. Jadi ID ini merupakan identitas dari setiap datum yang kita isikan di AppSheet kita. Sehingga setiap datum yang terentry itu mempunyai identitas yang berbeda-beda. Dan ini sudah dibuatkan otomatis dari AppSheet-nya. Kemudian biasanya apa ya? Hari dulu ya, hari, kemudian tanggal, kemudian jam pelajaran, kemudian kelas, mungkin TP, tujuan pembelajaran, kemudian rangkaian kegiatan, kemudian presensi, mungkin catatan pendidik, dan ini biasanya saya wajibkan di AppSheet saya tuh ada dokumentasi. Nah, karena sekarang itu kan tidak bisa lepas dari bukti dukung berupa foto. Apa-apa sedikit-sedikit harus ada fotonya gitu ya Bapak ya, Ibu Bapak ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita langsung menuju ke appsheet.com. appsheet.com. Agak terlalu cepat Ibu, bisa lambat sedikit Bu. Oh gitu, baik. Jadi saya ulangi ya. Iya. Pertama kita membuat folder terlebih dahulu. Kemudian kita membuat database. Database ini kita gunakan Google Spreadsheet. Kemudian
nama di atas dan nama di bawah itu harus di rename sesuai dengan selera kita. Kemudian di baris pertama ini kita beri judul untuk menu-menu isian yang akan kita terapkan di AppSheet kita. Kalau sudah seperti ini, Ibu Bapak langsung menuju ke appsheet.com. Jadi ketikkan appsheet.com akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita sign in terlebih dahulu. Kita pilih akun Google, atau Bapak Ibu kalau mau pakai akun yang lain silahkan. Tapi lebih baik kita gunakan akun Google yang sama dengan akun database kita tadi. Kalau sudah pilih akun, kita klik lanjutkan. Kemudian klik izinkan. Nah, Ibu Bapak sudah masuk di halaman AppSheet. Nah, karena kita mau membuat aplikasi baru, di sini ada tombol create. Silakan Ibu Bapak klik create, kemudian klik app. Karena tadi kita sudah membuat database, maka dipilih start with existing data. Nah, ini nama aplikasinya, terserah Ibu Bapak. Mau pakai nama yang unik juga boleh. My Journal misalkan. Kemudian kita klik kategori. Di sini ada banyak sekali kategorinya. Karena kita di sini rata-rata guru ya. Jadi kita pilih saja Education and Training. Nah, kemudian klikkan Choose Your Data. Di sini ada pilihan database-nya mau pakai Google Sheets atau Google Forms. Jadi Bapak juga bisa menggunakan Google Forms sebagai database dari AppSheet-nya. Tapi kalau saya pribadi lebih mudah menggunakan Google Sheets karena nanti untuk pelaporan ke kepala sekolahnya lebih mudah. Ini saya pilih Google Sheet. Nah, kemudian kita pilih folder yang sudah kita buat tadi. Jurnal mengajar, kita pilih sheet jurnal mengajar. Kita klik select. Kita tunggu AppSheet-nya membuat aplikasi kita. Nah, Ibu Bapak, sudah muncul Your My Journal app is ready. Yang ditampilkan ini merupakan tampilan yang akan muncul di HP Ibu Bapak. Jadi kalau AppSheet kita buka, itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita customize with AppSheet. Baik, di sisi kiri, di sini banyak sekali menu Ibu Bapak ya. Cuman kita akan, karena kita mau bikin jurnal yang paling sederhana, kita cukup menggunakan menu data dan menu view di sini. Sebelumnya, kita cek dulu tampilan dari AppSheet kita. Ini ada di sisi sebelah kanan. Itu kalau kita tambahkan. Nah, ini muncul menu-menu yang sudah kita ketikkan di spreadsheet kita tadi. Ada ID, ada hari, ada tanggal, ada jam pelajaran, ada kelas, ada TP, rangkaian kegiatan, presensi, catatan pendidik, dan dokumentasi. Cuman di sini itu tipenya adalah teks semua. Padahal kita maunya itu kan efektif dan efisien, kalau bisa tidak keseluruhan mengetik. Kalau bisa ada yang otomatis. Nah, kita pilih menu data. Kemudian di sini ada tombol setting atau table ketutupan atau
table setting, ini kita klik Ibu Bapak. Kita atur. Kalau update jelas ya, setiap kita mengisi pasti diupdate secara otomatis, itu kita aktifkan. Kemudian kita bisa menambahkan ya, karena ini jurnal ya wajib ada penambahan. Kemudian kita bisa delete. Misalkan Ibu Bapak sudah mengisi jurnalnya hari ini, besok itu lupa kemarin sudah ngisi belum ya, saya isi lagi. Oh ternyata double. Nah itu bisa saya hapus salah satunya seperti itu. Tapi kalau Ibu Bapak mengaktifkan read only, kita tidak bisa menambahkan, tidak bisa menghapus. Jadi cuma bisa dibaca saja. Jadi ini kita aktifkan ketiga menu ini. Kalau sudah kita klik done. Nah di sini Ibu Bapak, ID itu otomatis menjadi kunci dari isian kita dan menjadi label dari isian kita. Ini akan terisi secara otomatis dari AppSheet-nya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini merupakan identitas dari datum yang kita isikan. Hari, otomatis kan berupa teks ya. Untuk tanggal, agar kita tidak mengetikkan tanggal, Ibu Bapak bisa ganti tipenya. Di sini kita klik tanda panah bawahnya. Di sini muncul tipe-tipe yang kita inginkan. Ada date, ada date time. Kalau kita pilih date, berarti nanti yang muncul tampilan kalender. Tapi kalau date time, yang muncul tanggal hari itu dan juga jam Bapak Ibu mengisi datanya. Tapi biasanya saya di sini memilih date saja, karena kalau ada date time, kan kita kadang lupa ya, tidak menuliskan jurnal itu real time. Biasanya nanti-nantilah mengisinya menyusul gitu. Nah kalau ada time-nya, ini kan juga kalau kepala sekolahnya awas kan ya bisa terdeteksi gitu ya. Nah Ibu Bapak bisa lihat ketika tipe tanggal kita ganti, maka tampilan di sini juga akan ganti. Kalau kita klik kalender, akan muncul kalendernya. Kemudian jam pelajaran. Kebetulan kalau saya mengajar itu jam pelajarannya sampai jam ke-10. Ini saya biasanya menggunakan enum list. Jadi saya tinggal centang-centang saja. Cuma kalau misalkan di sini kita tipenya kita ubah enum list, di sini kan ada tombol plus. Kalau kita klik tidak ada data yang kita pilih. Maka Ibu Bapak mengisikan datanya di sini. Ada tombol pensil di samping kiri jam pelajaran, kita klik. Kemudian di sini ada value. Value kita klik add. Nah, ini kita isikan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sampai 5 saja ya. Kemudian kita klik. Oh, sebelum itu, Ibu Bapak pengennya seperti apa tampilannya? Kalau enum list itu biasanya auto dari AppSheet-nya berupa drop down. Ini otomatis dari AppSheet-nya. Cuma kalau mau ringkes, mending pilih yang otomatis saja dari AppSheet. Kemudian kita klik done. Kita back. Oh, kita klik save dulu ya. Kalau misalkan tombol save ini tiba-tiba berwarna biru, artinya itu sebenarnya kita diperingatkan oleh AppSheet-nya bahwa ada perubahan yang kita lakukan di aplikasi kita. Jadi setiap kali kita melakukan perubahan, lebih baik kita langsung save gitu. Setiap step kita save. Nah ini Bapak, ini otomatis dari AppSheet-nya. Tapi kalau misalkan Ibu Bapak maunya drop down, itu dipilih saja di sini drop down. Dan kemudian kita save lagi.
Nah, di sini ada tombol plus. Nah, kita bisa pilih, misalkan saya mengajar jam 1-2. Kemudian klik done. Akan muncul 1-2. Untuk kelas pun juga bisa kita membuat tombol, Ibu Bapak. Saya pilih enum. Kemudian kelasnya, karena saya mengajar 6 kelas, ini misalnya 8E, kemudian 8F, kemudian 9F, 9G misalkan gitu ya. Itu saya klik done, saya save. Nah, akan muncul kelas-kelas yang kita ampu. Kita kalau mengisi jurnal tinggal klik aja kelas 8E. TP ini kan biasanya kalimatnya panjang Ibu Bapak ya. Jadi kita sarankan kita tidak menggunakan teks, tetapi menggunakan long text. Karena kalau teks nanti jadinya terbatas. Kemudian rangkaian kegiatan sama, itu juga long text. Presensi itu juga long text. Kenapa kok long text? Jadi Ibu Bapak bisa mengetikkan nama peserta didik yang tidak masuk lebih dari 1 beserta keterangannya. Catatan pendidik pun juga kita buat long text. Nah, untuk dokumentasi, karena dokumentasi itu kan berupa foto ya. Jadi kita pilih tipenya image. Ibu Bapak bisa lihat di sini, ketika tipenya saya ganti image, maka muncul icon kamera di kotak dokumentasi. Artinya nanti ketika Ibu Bapak mau mengisikan dokumentasi, ada pilihan take a picture atau choose from exist file. Kita save terlebih dahulu. Nah, setelah kita menyesuaikan aplikasi yang kita buat, kita menuju ke setting, Ibu Bapak. Di setting ini, saya perbesar. Ini nama yang sudah kita inputkan tadi. Versionnya itu sudah otomatis dari AppSheet-nya. Kemudian, short description itu wajib diisi Ibu Bapak agar bisa dideploy aplikasi kita. Misalkan jurnal mengajar semester ganjil Tapel 2024-2025. Kategorinya kita pilih professional solution aja. Ini industrinya ini option, deskripsi juga option. Nah, yang wajib diisi short deskripsinya dan kategori. Kemudian kita menuju ke tema. Tema ini ada 2 pilihan, mau pilih yang light atau yang dark. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, kemudian ada primary color. Di sini ada pilihan banyak warna. Saya pilih yang merah saja. Ini otomatis nanti huruf-huruf dan ikonnya itu berwarna merah. Kemudian yang wajib diganti adalah app logo. App logo kalau Ibu Bapak mau mengganti, di sini sudah disediakan oleh AppSheet-nya. Tetapi kalau Ibu Bapak mau pakai foto dirinya sendiri atau foto tertentu yang Ibu Bapak sukai, bisa pilih custom. Ketika kita pilih custom, akan dibuatkan link otomatis dari AppSheet-nya. Kalau sudah kita klik file ini, kita pilih dari Google Drive. Nah, karena ini acaranya GG Indonesia, saya pilih ikonnya GEG Indonesia. Nah, kalau sudah, ini kita save. Setelah itu, tahap berikutnya, Ibu Bapak menuju ke tanda pesawat di pojok kiri atas ini. Di sini ketika kita arahkan kursor ke sana, muncul not deployed. Artinya belum bisa dipakai untuk
di HP atau sebagai aplikasi belum bisa dipakai. Kita klik terlebih dahulu, kemudian not ready to deploy. Nah, ini ada warning. Warning ini harus berwarna hijau. Kita coba cek. Oh, ternyata industrinya harus dipilih. Specify industrinya harus dipilih. Sehingga kita menuju ke setting. Nah, industrinya harus dipilih. Education. Kalau sudah, kita save. Kembali ke pojok kiri atas. Oh, kita refresh. Kalau tombol biru run tidak muncul, kita harus merefresh. Nah, ini harus muncul ya Ibu Bapak. Kalau ini tadi kan tidak muncul, itu harus di-refresh. Nah, yang definition itu harus paste semua. Untuk yang bawahnya, itu kalau ada yang kuning, boleh diabaikan. Kemudian di sini ada error. Kenapa kok error? Karena ini disarankan untuk mengupgrade akun. Tetapi kita tidak perlu khawatir, kita bisa menggunakan AppSheet ini secara gratis dengan klik Move App to Deploy State Despite Errors. Nah, Ibu Bapak di sini kalau terlihat ya, ini sudah centang hijau. Artinya aplikasi kita sudah bisa diterapkan di gadget masing-masing. Caranya, di sini ada icon plus gambar manusia. Ini kita klik, Ibu Bapak. Kemudian ada copy sharing links. Nah, ini ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, kalau Ibu Bapak ingin mengundang teman, rekan sebagai editor aplikasinya, pilih link yang pertama. Kemudian kalau Ibu Bapak pengennya aplikasi ini hanya bisa digunakan menggunakan browser, artinya tidak menginstal aplikasi, pilih link yang kedua. Kalau Ibu Bapak berkenan untuk menginstal aplikasinya di HP atau berdiri sendiri, tidak nunut, istilah apa ya? Nunut itu bahasa Indonesia, numpang ya. Numpang di browser, itu bisa pilih link yang ketiga. Nah, ini saya klik. Kemudian klik dan saya kirim ke WA. Ini. Saya coba share ini tampilan HP ya. Bentar. Masih loading Bu Bapak. Nah, ini tampilan HP saya. Jadi link yang sudah dikirimkan tadi kita klik. Akan diarahkan ke browser. Kemudian di sini, nah ini icon yang sudah saya inputkan tadi di setting. Kita klik install. Terus ada pilihan yang ditawarkan oleh AppSheet-nya, kita mau menambahkan icon ini di layar HP kita atau tidak. Saya lebih suka tambah. Jadi tidak harus membuka AppSheet terlebih dahulu. Ini coba saya keluarkan. Nah, di sini muncul Ibu Bapak, icon dari AppSheet saya.
website yang sudah dibuat tadi. Judulnya My Journal, ikonnya GEG Indonesia. Ketika saya klik, menunya berwarna-warna merah, sesuai yang sudah diatur tadi. Kalau kita mau mengisi, kita klik plus. Nah, hari sudah sesuai, tanggal tinggal kita pilih tanggalnya. Kemudian jam pelajaran bisa kita pilih. Kemudian kelas bisa kita pilih juga. TP kita ketikkan. Nah, untuk dokumentasi, nah ini ada pilihan take a photo atau choose from existing. Biasanya saya itu kalau mengisi jurnal mengajar itu nanti-nanti saja setelah pembelajaran berakhir. Tetapi yang saya wajibkan adalah foto, Ibu Bapak. Jadi kalau misalkan foto, wah ada foto saya. Nah ini kalau kita save, ini karena yang require adalah ID saja, yang lainnya itu tidak wajib, Ibu Bapak. Kita isi saja ya, hari Minggu, tanggal sekarang, kemudian jam pelajaran, kemudian TP-nya ABCD, rangkaian kegiatannya IFGH, IJKL, MNOP. Kita save. Nah, akan tersimpan seperti ini. Sekarang kita cek di database kita. Nah, Ibu Bapak, apa yang sudah diisikan sudah muncul di database kita. Cuman gambarnya ini berupa alamat di mana letak gambar kita tersimpan, yaitu di folder jurnal pengajar, image, kemudian kodenya, ID-nya tadi, dan nama dari dokumentasi kita. Kalau kita cek di sini, kita refresh. Nah, akan otomatis ada folder baru yang dibuat. Disinilah tersimpan dokumentasi kita yang sudah kita inputkan di website tadi. Nah, Ibu Bapak ada yang tertinggal nih saya. Mohon maaf ya, sebentar saja. Kalau kita geser ke kanan, di sini ada menu require. Jadi ini menu kita wajib isi atau tidak. Biasanya saya buat require semua kecuali dokumentasi. Dan terkadang kita juga lupa untuk ambil foto ya ketika kita mengajar. Jadi untuk dokumentasinya saya skip. Nah, selesai Bu Bapak. Jadi itu cara untuk membuat aplikasi yang sangat mudah menggunakan AppSheet yang bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita. Baik Pak Akbar, saya kembalikan ke Pak Akbar. Oke. Wah, luar biasa materinya. Nah, jadi sebenarnya sangat mudah sih ya, Bu, Bapak Ibu ya, kalau kita mau bikin aplikasi dari AppSheet itu. Ya, jadi tadi cukup kita bikin filenya dulu di spreadsheet untuk menu-menunya, kemudian kita hubungkan, kita buka AppSheet-nya, kemudian kita hubungkan akun kita, kemudian konfigurasi data dan customize, seperti itu. Sebenarnya langkah-langkahnya sangat mudah, tapi karena keterbatasan waktu mungkin ya tidak sempat dijelaskan lebih panjang lebar lagi oleh Bu Ratna ya. Nah, sebelum masuk Q&A nih Bu, ada yang mau kita sapa dulu nih. Ada Bu Nat. Halo Bu. Ya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi.
Selamat pagi, ngomong-ngomong dong kasih aba-aba sih, kasih ini dong kalau mau disuruh menyapa aku kaget saya. Sorry. Nggak ada senarionya, tahu-tahu main dipanggil kacau. Aku lagi Bulat seragam. Bulat seragam. iya kan makanya kita sama nih yang namanya nyambut 17 Agustus kan. Aku baru masuk agak nyampah. Ini baru masuk Pak Wawan Dewanto, kok ada orang Korea? Itu kan ada opa-opa di GEG gitu, keren banget gak sih? Ini beneran. Lucu banget. Oke. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih ya Bapak Ibu, saya ucapkan ini pagi-pagi nih, hari Minggu pagi, semangat belajarnya sangat luar biasa ini ya, baru kali ini nih aku lihat GEG pagi di hari Minggu, totalnya itu 176 orang. Tepuk tangan buat kita semua dulu dong. Terima kasih semuanya ya yang udah nyempetin waktunya. Salam kenal, sebelumnya saya ingin perkenalkan, nama saya Natalia, biasa panggil Nat ya. Saya dari tim Google for Edu, bagian adoption. Adoption ini ngurusin ya kayak gini ya, komunitas, kemudian pemanfaatan pastinya, pemanfaatan Chromebook dan Workspace, ya, kemudian sertifikasi gitu ya. Nah di adoption sendiri nggak hanya saya ada teman yang lain, ada Mas Kris namanya. Jadi di Jakarta kita ada macam-macam ya, ada orang salesnya, ada ibu country lead-nya Bu Olive, ada 10 orang lah timnya ya, gitu. Nah sebelumnya makasih banyak nih, saya ngelihat tadi ada Bang Surya juga. Nah selain ada tim di Jakarta, kita punya juga tim-tim di daerah ya, perpanjang tanganannya tim Google. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang kenal sama tim education specialist, ada Bang Surya, ada Pak Edward, ada Kak Rose, ada 10 orang lah pokoknya kita di sana ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang kenal boleh menyapa, boleh tinggalkan di chat nih siapa kenal siapa ya, kasih tahu ya, mungkin dari daerahnya yang udah pernah berjumpa sama teman-teman education specialist gitu. Jadi makasih karena makasih Pak Akbar yang udah standby untuk di belakang layar nih. Ada Eyang juga, aku kaget bajunya pas aku on, bajunya samaan ya, Eyang dari GEG Sulsel. Jadi GEG teman-teman nih GEG. Jadi sekilas tentang GEG, GEG ini tidak hanya ada di Indonesia, namun ada di seluruh dunia gitu ya. Jadi saat ini memang di Indonesia hanya sedikit ya, baru 55, dan target kita tuh setiap provinsi ada, setiap kabupaten tuh juga ada gitu ya. Nah saat ini memang yang terbanyak ada di Sulsel. Tepuk tangan juga dong buat Pak Eyang nih ya. Eyang, namanya Pak Amal, bukan Eyang ya, sebenarnya namanya Amal, panggilannya Eyang, nama bekennya Eyang gitu. Jadi emang paling banyak, paling rame, paling seru emang di Sulsel. Jadi kalau emang teman-teman nih Bapak Ibu ada yang dari Sulsel boleh merapat ya, ada ke Eyang, boleh ke Pak Akbar atau Bu Emi, atau aku lihat juga di sini ada Bu Lisa dari Bu Syari ya, dari Palembang, atau mungkin ada Bapak Ibu yang sebelumnya pernah aku jumpai di sini, ketemu lagi kita online ya. Nih aku dari Ibu Helen pernah dinner bareng, wah masih diingat loh. Makasih banyak gitu ya. Jadi hai Bu Helen, sehat-sehat, semoga sehat-sehat selalu, sampai jumpa mungkin di kemudian hari di Palembang. Jadi teman-teman GEG juga hari ini banyak yang meramaikan ya. Wah keren banget ini hari Minggu ya. Ada Pak Budi juga, wow keren banget. Jadi memang ramai banget Bapak namanya, selain Bapak Ibu di seluruh Indonesia, tapi diramein juga nih sama GEG Indonesia. Mungkin Pak Akbar boleh taruh di chat atau Bu M ya, di sini GEG. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau bergabung sebagai GEG ya, entah itu leadernya atau co-leadernya,
ataupun jadi member aja, sangka nggak mau repot dulu, mau jadi member aja, silahkan merapat ke teman-teman yang lain ya, Bapak Ibu yang lain, dikepoin aja IG kita, tiap bulan pagi ini selalu ada gitu ya, selalu ada aktivitas, bukan hanya pagi aja, kadang-kadang ada acara-acara yang lain, boleh merapat ya, kadang-kadang di region, di chapternya mereka sendiri juga suka bikin acara, jadi Bapak Ibu boleh merapat, boleh dicek ke IG website kita, YouTube kita ya, sama kita sama-sama belajar, majuin Indonesia, katanya mau Indonesia emas ya, buat adik-adik di sekolah ya, gitu. Jadi terima kasih banyak tim GEG Indonesia ini yang udah ngeramein acara pagi hari ini, dan Bapak Ibu juga nyempetin belajar untuk pagi ini. Jika ada pertanyaan silakan taruh di chat, saya akan stay di sini sampai acara berakhir. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Akbar, Kak Nana, Bu Lisa, Eyang, Pak Jefta, Pak Indra, Pak Budi, banyak banget yang disebut. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Nat. Ya. Ada surprise nggak nih untuk pesertanya hari ini? Ada surprise, ada giveaway, langsung ditodong nih. Ini yang menakutkan. Ya ada. Jadi ada giveaway ya, giveaway-nya voucher. Mohon maaf belum bisa ngasih voucher Indomaret, jadi vouchernya voucher L1, L2 atau GCT, disesuaikan ya sama Bapak Ibu. Kan sudah dapat L1, saya mau kasih tahu panitianya saya L2 atau saya GCT. Silahkan nanti ada panitia yang menentukan bagaimana cara mendapatkan vouchernya ya. Jadi ada hari ini ada 5. Karena yang datang banyak nih. Waduh. Karena yang datang banyak, tapi make sure sebelum ujian ya, L1, L2 atau GCT-nya diyakinkan dulu belajar gitu ya. Belajar, kemudian dimantepin dulu, baru ambil ujian. Jangan sampai vouchernya terbuang sia-sia ya. Gitu. Oke, siap. Silakan Pak Akbar. Oke. Saya ambil alih lagi ya, Bu Nat. Jadi seperti yang tadi udah disampaikan, Bu Nat ya. Jadi Bapak Ibu peserta, selamat ya. Hari ini ada 5 voucher untuk peserta yang beruntung. Jadi tadi udah saya tanya-tanya ke tim. Kita tentuin untuk 2 voucher itu yang tadi ikutan kuis Bu Ratna. Nah tadi tuh saya sempat ini sih cari siapa nih yang benar semua. Ternyata gak ada yang benar semua, tapi ada yang paling banyak benarnya itu ada Pak Ferdian sama Bu Yunita. Ada nggak nih di kolom chat? Halo, boleh. Yang saya sebutkan tadi Pak Ferdian sama Bu Yunita, atau mungkin saya salah sebut nama ya? Oke, nanti boleh ditinggalkan namanya ya di kolom chat atau menghubungi tim yang dikenal ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum masuk ke Q&A-nya, pertanyaan, saya mau sedikit mention ya. Ini ada titipan nih dari teman-teman timnya. Tadi Bu Nat itu sempat mention tentang GEG. Nah, ini saya perjelas lagi nih Bapak Ibu ya, karena kemarin juga ada yang ribut-ribut nih di grup pelatihan. Jadi GEG itu kita ini sama-sama guru Bapak Ibu ya. Jadi kita yang di GEG itu bukan orang Google-nya. Keren dong ya kalau misalnya kita kerja di Google. Jadi kita itu sama guru, tapi kita guru-guru yang memanfaatkan teknologi khususnya yang ada di ekosistemnya Google for Edu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi GEG itu bukan orang Google-nya langsung, tapi kita juga guru-guru gitu ya. Jadi terbuka luas untuk Bapak Ibu untuk bergabung di GEG. Silakan dihubungi GEG terdekatnya ya untuk bergabung supaya tidak ketinggalan kalau ada event-event seperti ini. Oke, lanjut nih Bapak Ibu. Tadi sudah saya lihat ya di kolom chat itu udah ada beberapa pertanyaan Bu Ratna ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaannya menarik, nanti kita kasih voucher gitu ya.
Oke, tadi kita sudah bagikan 2 voucher, berarti masih ada 3 nih Bapak Ibu. Bentar ya, saya scroll up. Ini saya pilih-pilih ya pertanyaannya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada tadi yang bertanya Bu, bagaimana dengan akun belajar ID, apakah bisa digunakan untuk akses AppSheet gitu ya? Terus bagaimana cara menyinkronkan dengan akun belajar ID, karena data-datanya itu ada di akun belajar ID-nya, bukan di Gmail-nya gitu ya. Langsung Boleh, saya mau jawab langsung Pak Akbar. dijawab, Bu? Oh, boleh, boleh, boleh. Oke. Jadi Ibu Bapak, tadi memang saya mendemokan itu menggunakan akun Gmail. Tapi sebenarnya dalam keseharian saya menggunakan AppSheet itu justru menggunakan akun belajar ID. Jadi coba saya tunjukkan. Ini sekaligus tadi ada pertanyaan begini Pak Akbar. Saya mengajar di SMP, mengampu beberapa kelas. Apakah nanti hasil jurnalnya itu tersimpan dalam satu sheet? Nah, seperti itu. Ini sekaligus saya jawab pertanyaan itu ya Pak Akbar ya. Boleh. Apakah sudah muncul? Di saya belum nih Bu, baru muncul, baru loading mungkin ya. Masih itu ya. Apa? Icon saya ya. Profil saya ya. Oke, saya coba ulangi. Nah, ini Ibu Bapak, ini AppSheet saya yang menggunakan akun belajar ID. Cuman tampilannya memang berbeda ya dari yang saya demokan tadi. Jadi Ibu Bapak itu bisa membuat AppSheet itu bericon-icon seperti ini. Kalau kita klik jurnal, nah ini akan muncul ikonnya lebih dari 1. Kita ini menggunakan icon. Terus karena saya guru SMP juga dan mengampu lebih dari 1 kelas, ketika saya inputkan tetap jurnalnya atau data-data yang sudah kita inputkan itu tersimpan dalam satu sheet. Nah, seperti ini. Di hari Senin saya mengajar 2 kelas, 8F, 9G, Selasa 2 kelas juga, Rabu ada 3 kelas. Nah, nanti tersimpannya seperti ini. Jadi bisa ya Ibu Bapak pakai akun belajar ID, tidak ada perbedaan antara akun Gmail dan akun belajar ID. Hanya kekurangannya adalah akun basic itu hanya bisa dipakai 10 pengguna. Tapi ini bisa ada triknya Pak Akbar. Jadi, Gimana? maaf. Nah, ini ya, database-nya jadi 1. Maaf tadi belum muncul ternyata. Di sini database-nya jadi 1. Jadi kalau Ibu Bapak mengampu lebih dari 1 kelas akan tersimpan dalam 1 sheet. Nah, untuk yang tadi kalau akun basic-nya ini ada warna orange-nya, artinya itu akunnya masih basic. Jadi hanya bisa dipakai 10 pengguna. Tapi biar kuning-kuningnya di akun kita ini hilang, ada caranya, Pak. Nah, kalau mau tahu caranya boleh Ibu Bapak DM akun Instagram saya atau akun IG-nya GEG Indonesia, nanti biar bisa disambungkan ke saya. Boleh tanya-tanya lebih lanjut, mau mempelajari
website yang ber-icon-icon seperti ini juga boleh. Silahkan DM saya atau DM GEG Indonesia. Nanti kita sharingkan lebih lanjut level website kita. Karena kan sekarang ini memang temanya yang paling sederhana saja. Seperti itu Pak Akbar. Oke, boleh, boleh. Nah, ini dari tadi nih ada yang angkat tangan, Bu, ya. Iya. Kita persilahkan berdasarkan urutan yang tampil di layar saya ya. Ini ada Bu Reni. Halo Bu Reni, bisa diaktifkan mikrofonnya. Kalau nggak ada respon, saya pindah nih. Bu Reni, halo, panggilan terakhir Bu Reni. Bu Reni Herawati, silakan diaktifkan mikrofonnya. Nggak ada, oke. Bu Elis Dianti, silakan diaktifkan mikrofonnya. Atau nggak bisa ya malah? Bentar, kita lihat dulu. Iya, kenapa bisa. Mas? Ini angkat Halo. tangan, Bu. Ada pertanyaan? Oh iya, enggak. Ya, Tadi halo. kepencet. Iya. Oh, kepencet. Iya. Oke. Hanya menyimak. Oke, siap. Ada Pak Rian. Halo Pak Rian. Ya, halo Pak. Adakah Ya, suara saya, silakan, Pak? Pak. Suara saya terdengar, Pak? Kedengaran, Pak, tapi boleh ditambah volumenya. Sebentar, Pak. Cek, terdengar, Pak? Oke, boleh. Silakan, Pak. Izin bertanya, Pak, kepada Pak Bu Ratna ya. Bu Ratna ini materinya sangat bagus sekali nih, keren sekali. Kebetulan saya juga masuk di GEG yang pertama di sini. Ini saya ingin bertanya tentang app sheet ini, adakah batasan waktu, Bu? Karena kalau melihat dari ini kan tadi batasan waktu itu saya nggak tahu nih. Contohnya ketika saya buat absensi siswa nih untuk 1 bulan gitu ya, ataupun 1 tahun. Ketika tahun selanjutnya ketika membuat lagi, apakah itu sudah expire ataupun ini gitu ya. Terus izin ke yang kedua, Bu, saya ingin bergabung dengan GEG Sukabumi. Kebetulan ini untuk Bu Natali juga ya. Kebetulan saya mencari-cari ya di searching di GEG ini, kemarin saya sudah mendaftar untuk GEG Sukabumi. Tidak ada. Kemarin saya juga udah mengisi form, cuman ya ini mohon pencerahannya. Terima kasih Ibu Ratna dan Bu Natali dan Pak Baso. Terima kasih. Salam dari Sukabumi. Mohon maaf saya nggak tampilin. Terima kasih. Assalamualaikum. Langsung aja Bu Ratna. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, itu expirednya sebenarnya bukan expired ya Pak ya, tapi ada batas inputan datum. Cuman kalau kita mengupgrade akun kita tadi, itu bisa, kalau sampai sekarang saya unlimited. Jadi ini sudah tahun kedua saya pakai AppSheet dan lebih dari, karena setiap hari saya mengisi juga ya, berarti sudah ada 200 lebih datum yang saya isikan di AppSheet, itu tidak ada masalah sampai sekarang. Jadi kalau misalkan pakai akunnya masih basic tadi, itu biasanya kalau sudah limit datumnya, jumlah datumnya itu sudah mencapai limit, itu kita tidak akan bisa mengisi lagi, akan muncul error seperti itu. Nah, itu kita disarankan untuk mengupgrade akun kita. Nah, kalau akun kita sudah terupgrade, itu sejauh ini saya bisa menggunakannya unlimited dan belum ada warning dari AppSheet-nya. Seperti itu, Pak. Kemudian untuk pertanyaan kedua, saya serahkan ke Pak Akbar. Oke, kalau untuk bergabung ke GEG Sukabumi, kalau daerah Jawa saya kurang tahu ya, yang terdekat Sukabumi itu daerah apa, atau mungkin di Sukabuminya sudah ada. Nanti boleh Pak, hubungi Miss Ems ya. Nanti dibantu atau mungkin tim-tim yang lain tuh. Ya, jadi nambahin Pak Akbar ya. Tadi makasih banyak nih buat Bapak dari Sukabumi ini yang tertarik ya untuk jadi GEG. Jadi sekalian saya klarifikasi nih, mumpung lagi on. Jadi apa bedanya GEG ya, GEG dengan GMT? Kalau Google Master Trainer ya, GMT yang dikenal itu adalah
suatu program milik Google Partner, yaitu Revo. Jadi Revo ini salah satu training partner kita. Jadi di Indonesia kita punya selain Revo ada Dui, ada Paideia, ada Decoding dan Websys. Jadi ada 4 ya. Saat ini ada Pointstar juga. Jadi ada 5 training partner gitu. Nah, masing-masing partner punya program. Yang kebetulan saat ini yang terkenal memang GMT dari Revo. Jadi memang juga yang terkenal saat ini Revo ya, teman-teman Bapak Ibu mungkin belum pada aware ya kalau kita ada banyak training partner. Nah, bedanya sama GEG adalah kalau GEG ini komunitas. Jadi kalau GMT itu suatu program, kalau GEG ini komunitas. Komunitas langsung dari Google gitu ya, arahannya Google. Sama seperti komunitas Kapten dan Co-Kapten itu kan langsung di bawahnya Kemendikbud ya, gitu. Kalau Kapten kan biasa sama Pusdatin ya, sama Mas Bowo gitu ya. Kalau GEG ini langsung dengan Google-nya. Nah, yang tadi aku sebutin di awal, jadi GEG ini nggak hanya ada di Indonesia, namun ada di seluruh dunia. Dan saat ini kita termasuk dalam region APEC, Asia Pasifik, Japan Asia Pasifik. Jadi kalau Bapak Ibu bergabung dengan teman-teman dengan GEG, ada kesempatan juga untuk berkenalan dengan educators dari bukan hanya dari APEC, namun dari seluruh dunia juga gitu ya. Nah, saat ini yang tadi aku bilang, saat ini tuh GEG baru ada di 50 kota gitu ya. Jadi kalau bedanya dengan Kapten itu kalau Kapten kan per provinsi, kalau GEG ini per wilayah ya, per chapter, per kabupaten gitu. Nah, kebayangkan Bapak Ibu kita punya 548 kabupaten, tapi kita baru hanya ada 45 gitu. Jadi kita pengen mengundang Bapak Ibu semuanya yang ingin bergabung. Mari, ayo kita ramaikan GEG gitu ya. Jadi GEG ini aja ya seperti ini gitu ya, kegiatannya sama seperti komunitas-komunitas lain, pastinya sharing praktik baik atau fitur-fitur. Nah, kalau GEG ini memang fokusnya ke Google gitu ya. Kalau komunitas yang lain kan Kemendikbud rata-rata lebih ke produk-produknya Kemendikbud ya. Kalau GEG ini ya seperti ini yang difokuskan ke produk-produknya Google gitu. Kemudian untuk saat ini memang GEG ini yang managing itu langsung dari Amerika gitu. Nah, di sini saya sama Mas Kris itu hanya jembatan ya dari tim Amerika. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tergabung, sudah join GEG, itu namanya nanti langsung kontak-kontaknya sama teman-teman di Amerika sana. Nah, kalau misalkan suatu saat Bapak Ibu nih ya nggak mau jadi GEG lagi gitu ya, nah itu bisa dioper ke siapa gitu ya, ke rekanan. Jadi tetap ada estafet ya, jadi nggak putus gitu di daerahnya gitu. Memang saat ini GEG lagi di freeze gitu ya, GEG lagi di freeze dari sananya, jadi emang belum ada penerimaan sama sekali. Kalau dulu memang ada interview, kita sempat pasti ada interview dengan aku, dengan Mas Kris ya, dengan itu pastinya. Namun untuk saat ini lagi di freeze. Sekarang kita lagi mengumpulkan orang-orang ya, calon-calon kandidat yang ingin bergabung ya, pengen berminat sekali bergabung sama kita. Dan nanti kita akan involve ya, kita akan bawa Bapak Ibu turut serta nih ke dalam acara-acara begini gitu ya. Jadi pada saat si GEG dari Amerikanya udah dibuka lagi nih, jadi Bapak Ibu tinggal isi form jadi nanti tinggal interview. Jadi kita udah lihat nih kualifikasinya seperti apa gitu ya. Nah, syarat-syarat untuk menjadi GEG itu juga ada gitu ya. GEG ini GEG ini tuh ada harus L1, L2 syaratnya ya. Kemudian yang pasti keaktifannya dilihat
kita nggak minta Bapak Ibu terus-terusan selalu ada, tapi namun setidaknya ada suaranya gitu ya. Jadi ada suaranya. Jadi nggak ya, biasanya udah nih udah masuk, abis itu hilang gitu. Karena dia bingung nih mau gimana, mau kontak teman-teman di grup juga malu gitu ya, karena takut saya masih anak baru, ada senior, ada ini gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang menjadi hambatan ya ketika menjadi GEG, sudah menjadi GEG. Jadi komitmennya, jadi Bapak Ibu bisa cek ke ke GEG yang terdekat gitu. Siapa nih yang terdekat, misalkan di GEG Indonesia itu kan di websitenya ada ya nama-namanya, siapa aja Bapak Ibu boleh kontak, atau boleh cek ke Bu Emi ya. Ini miminnya si GEG, ini mimin kesayangan gitu. Jadi boleh dikontak ke mereka, nanti kita akan lihat case by case-nya. Jadi tahu ya di situ ya GMT sama GEG beda gitu. Nah, GCT juga beda lagi gitu. Jadi kalau misalkan di daerahnya, kadang-kadang aku ke satu daerah, ini dia udah GMT. Sebenarnya nggak ngaruh gitu buat aku ya. Yang penting Bapak Ibu mau belajar, mau L2 gitu ya. Kalau udah GCT ya lebih bagus lagi gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau udah GCT lebih bagus, tapi kalau belum ya ini mesti L1, L2 dulu. Jadi nggak mesti dia GMT, nggak mesti dia seperti apa. Yang penting mau sama-sama belajar dan mau berbagi. Karena sharing praktik baik itu kelihatannya gampang, tapi tidak mudah juga gitu untuk dilaksanain, untuk dijalanin. Itu semoga sudah menjawab ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya yang tadi ini aku lihat di chatnya model-modelnya sama. Jadi kalau ditanya belum ada di mana-mana gitu, misalkan di daerah Bapak Ibu belum ada, kabarin kita aja. Nanti kita akan proses. Kalau untuk usia tidak ada Pak, gitu ya, nggak ada kata telat untuk belajar. Saya juga belajar nih saya juga banyak belajar banget nih dari teman-teman GEG Indonesia ya, dari awal sampai akhir. Eyang biru ini dia sama Pak Budi itu dia yang lintingan pertama. Itu mereka udah ada sebelum saya ada gitu. Jadi ada banyak Bapak Ibu yang udah duluan ya dibanding saya ada di Google for Edu gitu. Jadi Bapak Ibu bisa kalau mau lebih dekat lagi bisa tanya-tanya ke mereka langsung gitu ya, ke Pak Budi atau ke Pak Amal, silahkan gitu ya. Mereka baik banget, ilmunya juga banyak banget gitu. Jadi silahkan ditanya. Nah kalau untuk GMT nanyanya bukan ke kita nih Bu nih, nanyanya ke Revo, ada nggak? Gitu ya, nanyanya ke Revo. Yang tadi udah aku bilang GMT ini punya satu program yang punyanya Revo. Jadi nggak ada hubungannya sama Google, nggak ada hubungannya sama GED, nggak ada hubungannya sama Kemendikbud. Jadi ini suatu program yang create oleh Google Partner gitu. Terima kasih. Panjang ya. Makasih Pak Akbar, panjang banget nih, maaf lama. Gak apa-apa Bu, itu memang info yang kita butuhin sih. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa ya, tadi antusiasnya banyak yang mau bergabung di GG. Jadi ini supaya selain tadi dengan website dan sosmednya itu bisa, itu tadi tim kita sudah bagikan kanal WA-nya, boleh nanti gabung di situ, kemudian nanti disebutkan berasal dari mana, nanti tim yang bantu arahkan ke GG leadernya atau co-leadernya gitu ya. Oke, selanjutnya ini di kolom chat ini banyak nih Bu yang bertanya tentang praktik baik lainnya terkait pemanfaatan AppSheet. Nah, boleh nih mungkin disebutin apa saja yang mungkin Bu Ratna pernah bikin atau mungkin yang pernah lihat ya, belum sempat direalisasikan mungkin gitu ya. Terima kasih Pak Akbar. Kalau selain guru, itu kita juga bisa AppSheet itu digunakan untuk peserta didik. Salah satunya yaitu absen. Jadi kan tadi ada dokumentasi itu ya. Itu bisa dipakai untuk anak-anak ketika datang ke sekolah, mereka presensi. Jadi presensinya secara digital. Kan kalau selama ini ada TU ya, untuk keliling kelas untuk merekap siapa nih yang nggak masuk, siapa nih yang
sakit, izin atau tanpa keterangan. Nah, dengan menggunakan digital ini, TU sudah tidak lagi keliling sekolah, cukup menggunakan AppSheet ini, kemudian TU diberikan akses database-nya, jadi bisa langsung merekap dalam satu hari siapa yang tidak masuk, dalam satu kelas siapa yang berapa anak yang masuk. Nah, itu juga bisa dipakai untuk peserta didik. Kalau untuk administrasi sekolah, itu Ibu Bapak bisa pakai banyak hal ya. Kalau saya biasanya ini laporan pelatihan. Jadi kadang TU tuh juga minta rekapan pelatihan guru selama 1 tahun. Di akhir tahun tuh biasanya seperti itu. Nah, itu kita juga bisa pakai AppSheet tersebut. Jadi tidak harus mengumpulkan fotokopian yang berlembar-lembar sertifikat itu ya. Kita cukup upload bukti kita mengikuti suatu pelatihan, surat tugas kita upload, sertifikat kan sekarang sudah banyak yang digital ya. Jadi tinggal upload aja, nggak perlu ngeprint-ngeprint lagi. Terus untuk jenjang ini bisa digunakan untuk seluruh jenjang Ibu Bapak. Asalkan memang kalau anak SD dibijaki lagi dalam penggunaan gadgetnya. Kemudian jurnal, apakah ini jurnal bersama? Ini saya langsung sekalian ya Pak Akbar ya, biar cepat. Boleh. Apakah kita dapat membuat jurnal bersama dengan peserta didik? Sangat bisa. Pak Jula Frigandi Sinaga, sangat bisa. Jadi seperti itu tadi caranya, linknya kita share ke anak-anak, kemudian mereka menginstal di HP-nya masing-masing. Nah, kita sebagai guru bisa mengontrol isian datanya dari database. Sepertinya sudah kayaknya Pak. Udah ya? Iya. Oke, berarti mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau misalnya pertanyaannya tidak langsung dijawab, tapi itu saya rasa semua pertanyaannya itu ada kemiripan dan sudah terwakili dari jawabannya gitu ya. Nah, diumumin sekarang kah yang dapat voucher dan lain-lain? Iya. Pak Akbar, saya boleh menutup sesi saya enggak? Oh iya lupa ya. Boleh ya? Ini kan Boleh voucher silakan bisa Bu. kembalikan ke Pak Akbar. Ini saya memanfaatkan judulnya aja ya, karena kan judulnya panggung Google berbagi. Kalau sudah ada kata panggung itu mindset saya tuh kaitannya dengan mic gitu Bapak ya. Jadi saya ingin menutup pantun dengan berirama. Nanti mohon maaf kalau tidak berkenan dengan suara saya Ibu Bapak ya. Hari Minggu kita berjumpa di ruang virtual belajar AppSheet. Terima kasih GEG Indonesia, semakin maju dan tambah melejit. Terima kasih ya Bapak. Suaranya cakep banget. Wow. Sebelum ditutup aku mau nambahin lagi, boleh ya Pak Akbar? Boleh deh. Boleh ya. Jadi Bapak Ibu, nih mohon maaf nih udah setengah jam molor. Jadi aku cuma mau kasih tahu lagi informasi lainnya. Untuk sertifikasi L1, L2 itu bisa dilakukan ya, bisa dilakukan di Google Partner ya yang tadi udah aku sebutin. Namun jika Bapak Ibu mau melakukan mandiri, silakan. Itu nggak dilarang. Modul pembelajarannya itu bisa dicek di Skillshop. Mungkin teman-teman GG Indonesia bisa kasih linknya di Skillshop. Jadi sebelum Bapak Ibu memulai examnya, ujiannya L1, L2 bisa dilihat di Skillshop itu. Selain itu juga ada banyak banget topik-topik yang lain yang Bapak Ibu bisa lakukan. Di situ ada Gen AI yang terbaru gitu. Nah, harganya $10 dan $25 untuk L1 dan L2. Dari L1, L2, Bapak Ibu bisa melanjutkan. Jadi ada 3 pilihan. Antara Bapak Ibu menjadi coach, atau mau jadi trainer, atau mau jadi innovator. Kalau innovator biasanya Bapak Ibu harus rajin. Kita harus rajin dulu di dalam komunitas. Ini undangannya setiap tahun, undangannya juga terbatas gitu. Untuk di innovator
apa namanya, saat ini ya di Indonesia kebetulan dapatnya yang online. Tapi, di tahun ini itu sudah 2 kali dilakukan, di Korea dan di, Belanda, di Netherlands, sama di Ireland kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan memang punya, tabungan lebih, mau ikut ya, mau ikut si, apa namanya, kegiatan innovator itu silahkan, nggak dilarang. Tapi ya itu, bahasanya pasti karena menyesuaikan, kearifan lokal ya. Jadi kalau misalkan di Korea ya harus belajar annyeonghaseyo gitu dan lain-lain nih gitu. Nah, untuk coach itu coach, one to one ya. Ini lebih berguna sih kalau Bapak Ibu misalkan seorang leader, kepala sekolah. Jadi bisa memberikan coaching ya kepada Bapak Ibu guru di sekolahnya gitu ya untuk karyawan-karyawannya. Nah, untuk trainer, kalau trainer saat ini kita udah punya 700 orang ya, 700 lebih trainer. Nah, biasanya si trainer-trainer ini dicari nih kadang-kadang nih sama si dinas untuk bantuin ya, untuk bantuin program-programnya dinas. Karena yang boleh melakukan training ya, boleh memberikan training tentang Google adalah mereka yang telah bersertifikasi di City ini gitu ya, sudah, apa namanya, sudah tersertifikasi, udah valid gitu. Apa namanya, udah fix, udah apa, udah ada edu directory. Kalau misalkan Bapak Ibu, "Ah, saya ngerasa saya GCT nih," gitu, tapi, Google punya cara, Google ada cara lain gitu ya untuk, validasinya. Jadi, kita punya edu directory, di situlah kelihatan tuh muka-muka Bapak Ibu jikalau, apa namanya, jikalau tervalidasi, sebagai seorang GCT gitu ya, seorang GCT atau coach ya, atau innovator gitu ya, yang tadi aku sebutin. Mungkin nanti teman-teman GG bisa di-sharing link-nya ya, link-link edu.google.com, kemudian, apa namanya, ke Skillshop-nya, jadi Bapak Ibu juga bisa ditanya, bisa bisa ngecek-ngecek di sana, gitu. Silakan Pak Akbar, kembaliin lagi. Boleh. Oke, terima kasih Bu Nat untuk penyampaiannya. Mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya yang di kolom chat ya. Sangat rame ini, luar biasa Bu. Oke, sebelumnya terima kasih juga untuk narasumber hebat kita, Bu Ratna Prabawati, untuk sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik ya. Begitupun dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi disampaikan, kalau misalnya Bapak Ibu masih ada yang butuh nih tanya-tanya tentang AppSheet, mungkin bisa dijapri di sosmednya beliau ya. Oke, kalau begitu Ibu, Bu Nat dan tim ya, ini saya dibantu oleh tim di GEG. Ini tadi sudah dicatat nih siapa-siapa yang banyak benar di kuisnya, kemudian yang tadi pertanyaan-pertanyaan untuk dapat vouchernya. Ini saya yang bagi atau Bu Nat aja nih? Saya Tim sebutin aja panitia langsung. aja, tim panitia. Oke. Ini disebutin namanya enggak ya? Atau nanti dihubungi di ini? Sebutin aja namanya, nanti kita juga hubungin. Di sini nggak apa-apa. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, yang belum beruntung nanti itu bisa ikut di event bulan berikutnya ya. Jadi kita itu ada terus nih tiap bulan. Jadi yang pertama itu ada Pak Firdiang Luh, kemudian ada Bu Yunita, kemudian Pak atau Ibu nih Iwayan Suwarnaya, kemudian Pak Rian Ramadhani, dan Pak Muhammad Amirul Abdillah. Nah, boleh dihubungi timnya nanti ya. Itu. Oke, foto dulu udah Pak. dibagikan. Oke, itu saya baru mau mention nih. Oke, karena sudah selesai semua pemaparan materi, kemudian di voucher juga udah dibagiin. Saatnya kita foto-foto bareng nih Bapak Ibu. Ayo, yang belum aktifkan kameranya diaktifkan. Oke, ini siapa ya nih? Ibu Nana aja dah yang screen share. Iya Nana, sama sekalian teman-teman Miss Am sama Pak Akbar juga. Kan ini banyak nih. Cuma 50 yang ke-capture di Nana. Oke. Ayo Bapak Ibu yang belum aktifkan kameranya, boleh nih diaktifkan. Pak Indra Dihitung, juga. Bu Nana. Oke. sebentar. Punya aku belum aktif semua nih.
1, 2, 3. Bapak Ibu, senyum dong. Senyumnya mana nih? Oke, Ibu Syari please. No raise hand. 1, 2, 3. Oke. Oke, jangan raise hand dulu ya Bapak Ibu ya, bentar ya. Satu kali lagi nih. Sekali lagi nih. Pak Akbar, di aku cuman beberapa soalnya yang open cam. Bentar, saya Oke, lagi nih masih ada beberapa yang belum aktif kamera. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, udah. Terima kasih. Silakan ditutup, Pak Akbar. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah rangkaian sesi ketiga pagi untuk seri Juli 2024 sekaligus juga menutup semua seri ketiga sesi sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas atensinya, terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah membawa materinya, terima kasih untuk para tim GEG sudah sangat kompak ya bekerja di belakang layar. Terima kasih juga untuk Bunat dan rekan-rekan GEG lainnya. Spesial mungkin teman-teman Bapak Ibu guru peserta webinar. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya, di kegiatan pagi dan kegiatan GEG lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya ada pantun. Izin link absen Bapak Ibu. Minta tolong dikirim kembali dong. Absen. Astagfirullah. Siapa Bapak? Link absen sudah dibagikan tadi. Saya bagi kamu uangnya. Makan apa Ibu Dince? Kalau udah. Halo Pak Akbar. Kalau yang disebutkan namanya Pak Akbar, hubungnya siapa ya Pak Akbar? Bisa bergabung di GEG dulu Bu, nanti di situ di mention. Oh iya, Ini baik. saya buat unitnya yang tadi dapat itu aja. Nanti kita hubungi. Iya, baik. Makasih Pak Akbar. Siap. Bapak Ibu yang belum bergabung di grup boleh bergabung ya. Pamit dulu. Bu Sari. Silakan diambil alih Bu Nana. Amdan. Oke, silakan Bapak Ibu boleh meninggalkan room. Di situ sudah ada untuk presensi dan feedbacknya. Jadi 1 Bapak Ibu silakan, mumpung ini belum ditutup. Jadi sampai masih link presensi masih dibuka sampai 1 jam ya setelah ini. Silakan, saya akan matikan recordingnya. Terima kasih semuanya telah bergabung dalam acara pagi GEG Indonesia edisi Juli 2024. Sampai berjumpa lagi bulan depan Bapak Ibu. Terima kasih. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Terima kasih.